Hei, aku Millie. Aku 14 tahun dan aku naksir banget sama Jason, sahabat dari kakak laki-lakiku. Waktu kakak bilang kalau Jason dan temannya yang lain akan menginap akhir pekan itu, aku senang sekali. Semuanya bahkan lebih baik lagi saat orang tuaku mendadak akan berpergian dan Tante Cheryl kami yang keren datang menemani kami. Kami berdua tahu kalau dia akan terlalu sibuk terus-terusan nonton sinetron favoritnya untuk perhatikan kami sedang apa karena itulah dia tante yang keren. Jadi kuputuskan juga ikut mengadakan pesta tidur dan aku mengundang dua sahabat perempuanku, Jen dan Rosie untuk datang. Rencanaku adalah kami akan pesan pizza dan mengajak kakakku serta teman-temannya bergabung. Jadi aku akan punya kesempatan bergaul dengan Jason. Aku tahu mereka akan setuju. Maksudku, kapan sih cowok nolak pizza, ya kan? Setelah kami makan banyak sekali pizza, kami menonton film horor sama-sama, lalu bermain games. Seru sekali, dan saking serunya, bahkan kakakku yang biasanya mudi nggak bisa berhenti ketawa. Kupakai piyamaku yang paling imut dan bersikap lebih ramah ke Jason, memastikan dia selalu dapat minum dan lainnya. Kami bermain two truths and one lie. Dan saat para cowok kalah, kami paksa mereka menyerahkan matras dari kamar kakakku untuk kami pakai tidur. Karena berbagi tempat tidur dengan dua temanku itu kurang nyaman. Para cowok harus membawa matras itu ke kamarku dan menyiapkan tempat tidur kami. Aku merasa senang bisa unggul dari kakakku dan menyuruh-nyuruhnya. Aku dan Rosie tidur di ranjang, dan Jen mengklaim matrasnya karena dia banyak bergerak dalam tidurnya. Iseng, kami panggil lagi para cowok itu. Kubuat mereka memeriksa laba-laba di kamar dan membawa sampah-sampah turun. Lalu Jason memastikan lampu untuk kami dan mengucapkan selamat tidur sebelum mereka kembali ke kamarnya. Itu manis sekali. Kami ngobrol sebentar lalu Jen bilang dia merasa nggak dianggap, jadi dia merayap kembali ke tempat tidurku. Terlalu sesak untuk ku tidur, tapi tampaknya itu nggak mengganggu yang lain untuk terlelap. Aku terus memikirkan Jason dan bagaimana aku bisa yakin dia sedang melihatku saat dia matikan lampu tadi. Aku turun ke bawah untuk mengambil segelas air, dan saat aku kembali menuju kamarku, ku dengar suara berbisik dari kamar kakakku. Ku dengarkan dari luar pintu. Mereka sedang bermain truth or dare atau semacamnya. Ku dengar mereka menggoda Jason soal menyukai salah satu dari kami, dan bilang kalau tantangan berikutnya adalah menyelinap masuk ke kamar cewek. Khawatir mereka akan keluar dan melihatku, aku segera lari kembali ke kamar. Aku bahkan gak ada waktu untuk naik ke tempat tidur, jadi ku jatuhkan diriku ke matras dan berbaring lalu diam. Kemudian gak lama kemudian ku dengar langkah kaki. Itu pasti Jason. Bayangannya mendekat padaku. Dan kurasakan sepertinya dia membungkuk ke bawah lalu kemudian dia menciumku. Ya Tuhan, aku berusaha keras pura-pura tidur. Lalu aku gak bisa menahannya lagi. Aku balik menciumnya. Dengan lembut dia membelai rambutku kemudian pergi. Aku gak percaya ini. Dia juga menyukaiku. Dan itu tadi ciuman pertamaku. Esok paginya aku bangun lebih awal, menata rambutku dan memakai pakaian cantik, lalu membuat pancake untuk sarapan. Ku buat satu berbentuk hati untuk Jason yang sudah kutata di meja. Tapi saat semua orang turun ke bawah, kakakku mengambil yang berbentuk hati dan memberikannya ke Jane. Sebelum aku bisa berbuat apa-apa. Apa dia suka dengan sahabatku? Gak mungkin. Setelah semuanya pergi, aku langsung bicara ke kakakku, dia nggak bisa menyukai temanku. Tapi dia bilang kalau Jen juga suka padanya. Dia bilang dia tahu kalau aku suka Jason, jadi kami harus bersekutu dan saling membantu. Itu kedengarannya seperti kesepakatan yang menarik, jadi aku setuju. Kakakku merencanakan kencan nonton untukku dan Jason, dan bilang cuma acara nongkrong biasa. Lalu dia mangkir di menit-menit terakhir. Kencan itu sangat sempurna. Aku nggak sengaja menyentuh tangan Jason saat kami berdua mengambil popcorn. Kurasa itu saatnya, sudah waktunya aku bicara padanya terang-terangan. Jadi setelah nonton film, kami beli minum dan kukatakan padanya, aku tahu kau menyukaiku, jadi mari kita berhenti berpura-pura nggak ada yang terjadi. Dia tampak bingung dan tertawa. Lalu aku melanjutkan lebih rinci. Kau tahu, di malam saat kamu masuk ke kamarku. Tapi dia terus kelihatan bingung, mengatakan gak masuk ke ruanganku sama sekali malam itu. Kemudian HP-nya berbunyi. Itu Jen sedang menelponnya. Fotonya muncul di layar. Kenapa dia punya nomor HP-nya? Dia mengambilnya dan bilang padanya dia sebentar lagi selesai. Aku langsung bertanya padanya soal itu. Kemudian dia terbata-bata memberitahuku kalau sebenarnya dia dan Jen baru saja mulai pacaran. Mereka pertama kali bertemu di pesta tidurku dan bertukar info akun sosmed dan terus ngobrol tanpa henti sejak itu. Dia juga berkata kalau mereka berpikir tentang bagaimana cara terbaik memberitahuku dan kakakku soal ini. Dan terima kasih padamu, kalau bukan karena kamu aku mungkin gak akan bertemu Jen. Tapi sebelumnya tadi bicara soal apa? Lanjutkan. Terkesima aku langsung menjawab.
Hahaha, kena kau. Aku cuma bercanda. Itu cuma tantangan konyol. Kakakku menantangku untuk mengerjaimu karena aku kalah permainan dengannya. Aku membuat alasan dan dengan cepat pergi setelahnya. Aku merasa benar-benar malu. Saat sampai di rumah, aku merengek dan cerita semuanya ke kakakku. Termasuk bagian soal aku mendengar mereka main truth order dan ciuman itu. Dia cuma di sana duduk mendengar dengan mulutnya terbuka lebar. Dan kemudian semuanya menjadi jelas. Mereka menantang Jason masuk ke ruangan cewek dan menggambari muka kami, tapi dia menolak. Jadi dia memilih jujur saja dan dia menjawab pertanyaan bahwa di antara semua cewek dia paling menyukai Jen. Setelah itu kakakku merasa nggak nyaman. Dia percaya diri kalau Jen juga memperhatikannya. Jadi dia pura-pura pergi ke kamar mandi dan kemudian masuk ke kamarku. Dan sebelum bisa menahan diri, dia mencium Jen. Dan kemudian dia cium balik. Tapi ternyata itu adalah aku. Aku adalah cewek yang berbaring di matras. Dia lalu berteriak kepadaku, "Kenapa kau tiba-tiba berpindah posisi tidur?" Sementara aku teriak balik, "Kau mencuri ciuman pertamaku?" Ini sangat menjijikkan dan canggung. Kami dengan cepat menenangkan diri dan berhenti memaki satu sama lain karena itu bahkan terlalu memalukan untuk diperdebatkan. Lalu kami berjanji untuk merahasiakan ini sampai mati. Dan sekarang, ada dua bersaudara yang patah hati, yang gak sengaja saling berciuman di rumah ini. Belum lagi, mulai sekarang, kami harus melihat gebetan kami memaduh kasih dengan teman kami juga. Ini sungguh mimpi buruk.